Baiklah, saya Julia Khairunisa akan menjelaskan materi statistik tentang statistik parametrik dan non-parametrik dengan pertemuan yang ketiga. Statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik. Parametrik berarti parameter. Parameter adalah indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Indikator dari distribusi pengukuran berdasarkan statistik parametrik digunakan untuk parameter dari distribusi normal. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter. Parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Selanjutnya, penggunaan metode statistik parametrik mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Prinsip-prinsip dari distribusi normal adalah: yang pertama, distribusi dari suatu sampel yang dijadikan objek pengukuran berasal dari distribusi populasi yang diasumsikan terdistribusi secara normal. Yang kedua, sampel diperoleh secara random dengan jumlah sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. Yang ketiga, distribusi normal merupakan bagian dari distribusi probabilitas yang continuous probability distribution. Selanjutnya, contoh metode statistik. Contoh metode statistik parametrik diantaranya adalah uji Z atau 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi, person, perancang, percobaan, 2Y, ANOVA, dan lain-lain. Keunggulan dari statistik parametrik antara lain: yang pertama, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Yang ketiga, kekurangan dari statistik parametrik adalah populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan varian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu statistik non-parametrik. Pengertiannya yaitu metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk distribusi normal adalah statistik bebas, distribution free statistics, dan uji bebas asumsi assumption free test. Uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas, sebaran, atau distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi yang berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari sejumlah data pada umumnya, statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil. Selanjutnya, contoh metode statistik non-parametrik diantaranya adalah chi-square test, median test, Friedman test, dan lain-lain. Selanjutnya, keunggulan statistik dan parametrik diantaranya: yang pertama, dengan cepat dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang ketiga, uji-uji dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Yang keempat, efisiensi statistik dan parametrik lebih tinggi.
Selanjutnya, beberapa kekurangan statistik non-parametrik antara lain. Yang pertama, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Jika jumlah sampel besar, yang kedua, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik lebih rendah, asumsi dalam uji statistik non-parametrik lebih longgar. Yang ketiga, perhitungan-perhitungan dapat dilaksanakan dibandingkan. Yang keempat, dengan metode parametrik. Yang kelima, statistik non-parametrik tidak dapat dipergunakan untuk membuat prediksi peramalan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.